86. Terkejut. Benar-benar terkejut. Tidak hanya King Er, bahkan orang-orang dari keluarga Su pun terperangah. Kamu keparat. King Er mengatupkan giginya erat-erat saat dia mencoba melepaskan diri dari tangan pria itu, mencabut pedangnya dan mengarahkannya ke arahnya. Kamu, apa yang lu lakukan? Mengapa lu membunuh Tuan Muda Huoyu? Bukankah lu ingin dia mati? Bajingan ini, kenapa gue tidak berharap dia mati? Tetapi jika dia mati, maka Tuan Muda gue dan gue akan terseret ke dalam ini. Apakah lu tahu itu? King Er menggigit bibirnya. Alasan mengapa dia berjanji pada Su Lixiong untuk dibesarkan di bawah patriark terutama karena Su Yun. Tuan dan Nyonya tua telah meninggal, dan Tuan Muda keluarga Su tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Sebelumnya, dia telah menyinggung banyak orang. Jika gue tidak memasuki faksi patriark, maka Tuan Muda akan diganggu, atau bahkan menjadi sasaran balas dendam, jadi gue harus tinggal di rumah utama. Gue harus melindungi Tuan Muda. Mengepalkan tinjunya erat-erat, kata King Er. Tetapi karena Su Huoyu meninggal dalam perawatannya, akan sulit baginya untuk lari dari kesalahan. Pria pedang darah cacat itu berkata dengan dingin, Su Huoyu sudah mati, tapi lu akan baik-baik saja. Yang harus lu lakukan adalah berpura-pura bahwa lu terluka parah. Apalagi peristiwa ini terjadi terlalu tiba-tiba sehingga bisa dianggap sebagai kecelakaan. Sulit untuk mengendalikan tenaga kerja, dan lu adalah bakat yang telah dibesarkan dengan cermat oleh keluarga Su. Kecuali itu adalah kesalahan besar, patriark tidak akan menghukum lu minumlah pil ini. Ini luka palsu dan terbuat dari Blossom Heart Valley. Setelah dimakan, lu akan memasuki kondisi cedera semu. Karenanya, lu bisa makan ini saat dalam perjalanan kembali ke keluarga Su. Jika lu terluka parah, keluarga Su tidak akan menghukum lu, jadi lu tidak perlu khawatir baiklah, tidak ada banyak waktu. Lu harus pergi bersamaku dengan cepat. Setelah mengatakan ini, pria itu mengulurkan tangannya. Di tangannya, dia masih memegang manik obat hijau. Tertegun, King Er bertanya, kamu, siapa lu? Mengapa lu tahu banyak tentang kami? Aku, pendekar pedang darah sangat ingin memberitahu King Er, tetapi dia menggigit bibir bawahnya dan ragu-ragu. Kamu menyembunyikan identitasmu, dan juga telah membunuh Tuan Su Huoyu. Mengapa gue harus pergi bersamamu? King Er mundur saat dia bertanya dengan suara rendah. Setelah melihat ini, hati swordsman darah itu jatuh. Setelah diamati lebih dekat, apa yang ditanyakan King Er benar. Dia belum mengungkapkan identitasnya, siapa yang tahu motif apa yang dia miliki. Mengapa King Er harus menaruh kepercayaan padanya? Meskipun keluarga Su memiliki beberapa murid berturut-turut, dan Su Huoyu tidak memegang posisi tinggi, tetapi pada akhirnya, dia adalah putra Su Lixiong, kematiannya memiliki pengaruh yang besar. Jika lu tidak ikut denganku dan tinggal di sini, lu akan mati. Jadi kenapa lu tidak percaya padaku kali ini? Su Yun, menyamar sebagai pendekar pedang darah bergumam. Dia ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi jika dia melakukannya, dia mungkin membawa kekhawatiran tanpa akhir ke King Er. Dia telah mencuri kristal surgawi, merebut batu abadi, dan bahkan menyinggung Huqian Mei, dan sekolah Ming Ying. Sekte pedang abadi dan sekolah Ming Ying tidak akan melepaskannya dengan mudah. Yang perlu diketahui King Er tentang dia adalah bahwa dia adalah Su Yun yang tidak berguna dari keluarga Su. Tidak perlu baginya untuk tahu tentang Su Yun yang kejam. Tapi, saat dia akan membuat keputusan, ekspresinya berubah dan berteriak, hati-hati. Su Yun berdiri dengan kaget, jadi King Er mendorongnya ke samping. Bang! Sinar pedang darah melesat, dan menembus bilah bahu King Er. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah segar. Meski tidak fatal, serangan ini telah menyebabkan cedera serius pada gadis itu. Su Yun terkejut. Dia memastikan bahwa King Er tidak akan mengenalinya dalam pakaian ini, jadi mengapa dia masih menyelamatkannya. Melihat King Er yang terbaring di tanah, darah mendidih Su Yun menjadi damai. Dia berjalan mendekat, dan membantu King Er berdiri. Dari cincin penyimpanannya, dia mengambil manik obat, dan memasukkannya ke bibir mungil gadis itu untuk menghentikan pendarahan. Dia kemudian berbalik, dan berjalan menuju pria yang memulai serangan itu. Dan pria itu tidak lain adalah pria berjubah merah darah. Bintang Madame Purple disandera oleh Zhou Zibu dan pria berjubah merah darah meninggalkan pertarungan. Meskipun dia tidak menangkap Mu Feng yang keras kepala, dia malah datang tepat setelah Su Yun. Kamu ingin membunuhku, kata Su Yun.
Kamu telah membunuh orang-orangku, mengapa gue tidak membunuhmu? Pria berjubah merah darah tertawa, katakan siapa lu, mengapa lu ada di sini, dan mungkin, gue akan membiarkan lu pergi. Aku hanya ingin membawanya pergi. Sayangnya tidak ada yang pergi dari sini hari ini. Pria berjubah merah darah itu mendongak. Di bawah jubahnya menyembunyikan sepasang mata berkilauan yang mengejutkan orang. Aku melihat bahwa lu memiliki sifat jahat, dan ki iblis di tubuh lu. Katakan siapa lu, di mana lu berdiri, apa kekuatan lu. Dan jika lu bersujud kepada gue tidak akan membunuh lu. Jika gue bersujud kepada lu, apakah lu akan membiarkan gue membawanya pergi? King Er di atas kepala dan bingung. Pria ini bersedia menurunkan harga dirinya untuk memastikan keselamatanku. Siapa dia sebenarnya? Pria berjubah merah darah menggelengkan kepalanya. Dia bukan iblis. Dengan mengatakan itu, dia harus mati. Aku harus memalsukan kecelakaan. Kalau tidak akan ada masalah dan semua orang di sini harus mati jika lu terus melawan gue, lu mungkin bahkan tidak akan tetap hidup. Su Yun terdiam setelah menyatakan. Saat Zhou Zibu teralihkan perhatiannya, Nyonya kepala sekolah melancarkan serangan meninggalkannya dengan lubang besar di dadanya. Dia jatuh dari udara dan mendarat langsung di tanah, memuntahkan beberapa mulut darah segar sebelum matanya menjadi berat. Tuan-tuan kota. Para penjaga yang melayani tuan-tuan kota menangis kesakitan. Jiwa darah. Tuan, ingat, tolong hidupkan kembali putriku dengan segala cara. Dengan segala cara. Menggunakan napas terakhirnya, dia berteriak lemah, dengan suara dingin dan serak. Kalimat-kalimatnya terputus dan begitu dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia berbaring tak bergerak di lantai dan mati. Hahaha, dia sangat mudah tertipu. Meskipun gue berkultivasi dengan baik, gue tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bukan pekerjaan mudah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati si idiot ini. Bagaimana lu bisa mempercayai kata-kataku? Hahaha, dia mati dengan angan-angan bodoh. Dia sangat bodoh hahaha. Master jiwa darah yang dipuja oleh Zhou Zibu tertawa mengejek. Kamu adalah bajingan licik yang konyol. Nyonya kepala sekolah berteriak. Dia telah membunuh Zhou Zibu, tapi dia merasa menyesal. Dia memiliki masalah dengan Zhou Zibu, tetapi dia tidak pernah berpikir akan ada hari seperti ini di mana dia harus membunuhnya dengan tangannya sendiri. Nyonya kepala sekolah memegang tongkat sihirnya dan bergegas dengan tubuhnya yang penuh luka. Saat dia berada di udara, telapak tangannya yang keriput dan kurus mengubah total 13 pose berturut-turut. Seolah-olah dia menggambar bintang dengan tangannya, dia menciptakan energi misterius yang mendalam seperti gelombang beriak. Tapi, Master Jiwa Darah tidak takut. Dia menatap Nyonya Bintang Ungu yang berlari ke arahnya dan dengan gerakan tiba-tiba, dia berubah menjadi sinar darah dan menabrak Nyonya Kepala Sekolah. Dengan tergesa-gesa, Nyonya Kepala Sekolah menciptakan lebih banyak teknik dan serangkaian bintang berwarna ungu menutupi sinar darah seperti alam semesta. Kekuatan yang tebal dan sombong meledak ke segala arah, menyebabkan getaran. Lantai pecah berkeping-keping dan ki yang merusak, seperti peristiwa setelah riak ombak, melayang di udara. Tidak ada yang berani mendekati area pertempuran. Mu Feng masih bertarung dengan para pembudidaya ki iblis yang maha kuasa. Mayat penggarap ki iblis, manusia tergeletak di sekitar, menumpuk seperti gunung. Seolah-olah darah segar akan menenggelamkan seluruh alun-alun akademi. Su Yun mencatat dan tidak berani menyela. Dia membawa King Er ke atas dan pergi tanpa mempertimbangkan apakah dia akan keberatan atau tidak. Bahkan dengan bantuan Blood DRI, jika dia cukup mampu untuk mengendalikan 100 pedang untuk membunuh, mereka akhirnya hanya menjadi pedang biasa. Sementara kekuatan mereka untuk menghancurkan telah meningkat beberapa kali lipat, itu tidak cukup kuat. Pedang dapat dengan mudah membunuh pembudidaya ki iblis normal sebelum tiba di alam murid inti roh. Namun, jika mereka bertemu dengan roh darah kelas tinggi atau penggarap ki iblis elit, itu akan dianggap mengirim dirinya sendiri ke kuburnya. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang? Hanya lari. Wajah pucat dan berkeringat, King Er menekan lukanya, dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi dia melihat pria berlumuran darah itu berjuang keras untuk menyelamatkannya, dia tidak melawan. Siapa lu sebenarnya? King Er bertanya. Siluet ini, Kiro ini, sangat akrab, mengapa dia datang dan menyelamatkan gue? Mengom. Su Yun mendengar raungan keras dan mengarahkan pandangannya ke depan.
sekelompok penggarap Ki Iblis dan Iblis sedang menuju langsung. Mereka memegang kapak atau tombak. Setiap iblis memiliki darah segar yang kental menutupi tubuh mereka, setiap mata tenggelam dalam keinginan untuk berperang. Keluarga Su. Su Yun berteriak keras. Murid-murid keluarga Su berlari, tetapi tidak ada yang berani mendekati Su Yun. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria yang berlumuran darah segar, dan dia memiliki ki roh yang sangat ganas. Meskipun dia menyelamatkan King Er, tapi itu tidak berarti apa-apa. Sebaliknya dia berkata, "Bawa wanitamu pergi, gue akan menangani situasi di sini." "Ani, situasi di sini oke." Semua orang menjawab. Su Yun menyerahkan King Er kepada anggota keluarga Su perempuan dan menggunakan 100 pedang untuk membunuh iblis. Pedang merah darah itu berputar dengan kecepatan yang sangat cepat seperti sebuah pengaduk. Mendekati iblis, mereka mengiris setiap iblis menjadi 1.000.000 keping, dan sebagai imbalannya, sekitar 7 hingga 8 pedang dihancurkan untuk setiap iblis yang terbunuh. Pada tingkat ini, tidak akan ada cukup pedang darah untuk membunuh iblis. Dia tidak menyalahkan siapapun karena tidak mengolah level yang cukup tinggi, jadi dia tidak bisa mengendalikan pedang kelas yang lebih tinggi. Jika dia berhasil melakukan sebaliknya, akhir cerita tidak akan sampai seperti ini. Setelah masalah ini selesai, gue perlu berlatih dengan benar. Su Yun mengatupkan giginya. Sangat cepat, semua iblis terbunuh. Su Yun hanya tersisa dengan 4 pedang merah darah. Dia mengeluarkan Tausat Deep dari sarung pedangnya dan pergi bersama King Er dan keluarga Su. Begitu mereka melintasi jalur darah segar, mereka akan berada di dekat pinggiran. "Berhenti lu siapa?" Sekelompok penggarap Ki Iblis yang menjaga Akademi Bintang Ungu bergegas dan berteriak. Ki Iblis Su Yun begitu kuat dan kental. Orang tua di antara iblis meraung dalam bahasa iblis terutama untuk menguji Su Yun. Jika dia tidak bisa menjawab, maka orang tua akan mengirim orang untuk membunuhnya. "Ini gue ditugaskan oleh Master Jiwa Darah untuk membawa orang-orang ini keluar, buka pintunya dengan cepat dan biarkan gue pergi." Su Yun menjawab dengan bahasa iblis dengan tenang. King Er dan orang-orang di sekitarnya tampak ketakutan mendengarkan mereka berceloteh satu demi satu dalam bahasa iblis. Jadi sebenarnya, pria ini adalah iblis. Bagaimana manusia bisa mengerti bahasa iblis? Orang tua itu melihat bahwa pria itu bisa berbicara bahasa iblis dengan lancar, dan merasa lega. Tapi dia selalu waspada dan dia menatap orang-orang dari keluarga Su, mereka semua adalah murid inti roh yang normal. "Di mana Master Jiwa Darah ingin lu membawa mereka?" Para pembudidaya yang tak terkalahkan dari Elemental Fire City semuanya bergegas ke sini. "Setelah lu keluar dari tempat ini, lu akan mati. Apakah lu tidak tahu itu?" "Aku tahu. Tapi, ini adalah perintah yang gue dapatkan dari Blood Soul Master." Su Yun menjawab dalam bahasa iblis, tetapi, dia sudah memegang sarung pedang dan memegang gagang pedang Tausat Deep. King Er tampaknya memahami niat Su Yun dan dengan cepat berkata, "Tolong hentikan, mereka memiliki banyak orang dan mereka memiliki setidaknya peringkat 10 dalam budidaya Spirit Core Disciple. Lu tidak cocok untuk mereka hentikan sekarang juga, ayo mundur kembali ke alun-alun." Tetapi, sudah terlambat. Ini adalah garis pertahanan terakhir. Su Yun tidak bisa menyerah. Selain itu, yang harus dia lakukan hanyalah membuat jebakan. Selama dia bisa membawa King Er pergi dari tempat ini, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia harus bertarung. "Ayo pergi." Su Yun berteriak dan berlari keluar seperti bayangan buas. Dia mendarat tepat di depan orang tua dalam posisi tak berdaya dan menarik pedangnya ke arah Hong. Pedang 1000 dalam memancarkan cahaya yang luar biasa. Yang pertama dari 3 serangan eksplosif meledak. Penguasa pedang tanpa batas, bagian 7. Desir. Dengan serangan mendadak, pedang besar dan ganas Su Yun menebas ke arah yang lebih tua. Tidak ada waktu bagi orang tua untuk membela. Pedang itu menembus bahu lemah tetua, dan pada pedang itu memancarkan roh ilahi sejati Ki, meledakkan orang tua yang jatuh ke belakang ke iblis. Kerusuhan pecah di antara iblis-iblis itu. Satu persatu, mereka melemparkan tatapan mereka dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berlari. Ada celah di antara garis pertahanan. "Ayo pergi." Su Yun berbicara. Pupil King Er melebar dan menatap pendekar pedang darah cacat itu dengan geli, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi setiap kali kata itu hampir keluar, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Akhirnya, dia hanya mengertakkan gigi dan membawa orang-orangnya pergi juga.
Orang tua itu terbang dengan serangan pedang, tapi itu tidak seberapa. Kekuatan pedang itu tidak palsu. Meskipun dia tampak lemah, King Er tidak dapat menentukan kultivasinya, tetapi menurut aura yang dia pancarkan tebal, kiroh yang mendalam, dia tahu kultivasi orang tua itu tidak sederhana. Peringkat kultivasi apa yang dipegang Su Yun? Tahap keempat dari alam perantara roh. Bahkan jika dia menggunakan seni pedang tanpa batas, untuk mengendalikan 100 pedang, atau susunan pewarna darah untuk meningkatkan kekuatan kirohnya, dan apa yang dia miliki dengan pedang suci dalam sarung pedang tanpa batas untuk memperkuat kekuatannya. Mungkin jika dia bertemu dengan peringkat kelima, atau keenam dari penggarap roh yang mendalam, dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Tetapi jika ada seorang kultivator yang memiliki alam inti roh tahap kelima atau keenam, maka sudah pasti dia tidak bisa mengklaim kemenangan. Bahkan jika bakat keluarga Su, King Er digunakan untuk pertarungan, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menang. Mustahil untuk mengandalkan senjata magis dan teknik mendalam untuk menebus kekurangan mereka dalam kultivasi. Iblis-iblis membanjiri seperti air. Su Yun memerintahkan 4 pedang darah sementara orang-orang mundur dengan cepat, memindai sekeliling untuk melihat apakah ada tempat untuk bersembunyi. Bajingan kecil, memiliki keberanian untuk melawan begitu banyak iblis, apakah lu mencari kematian? Cepat lari. Tetua pedang merasakan ki iblis padat di sekitarnya, terbang keluar dan berteriak. Belum. Dengan ekspresi tetap, dia menatap ke depan. Setelah menebas komandan iblis, iblis-iblis ini bergegas. Kesenjangan belum dilonggarkan dan orang-orang yang datang bersama King Er telah pergi untuk menyerang dengan marah, yang dekat dengan dinding Akademi Bintang Ungu. Penghalang energi yang mengelilingi Akademi Bintang Ungu mengalami beberapa pukulan. Ketika waktunya tepat, yang diperlukan hanyalah merobohkan tembok dan orang-orang bisa masuk dari luar. Sisanya tergantung pada King Er. Su Yun menghela nafas lega dan menusuk 4 pedang darah terakhirnya di pembudidaya ki iblis. Puci. Keempat pedang darah hancur dalam sinar cahaya seperti darah, menembus dada penggarap ki iblis. Tetapi di detik berikutnya, palu besar memotong dari samping dan menghancurkan keempat pedang darah menjadi potongan-potongan kecil. 100 pedang yang dia persiapkan untuk ini semuanya telah dihancurkan. Mata Su Yun terbuka lebar, dia melihat iblis yang menghancurkan pedang darah dengan kaget. Itu adalah penjaga babi iblis lainnya. Meskipun gue tidak tahu siapa lu, tetapi karena lu menyakiti komandan, lu seharusnya mati semuanya, hancurkan dia menjadi berkeping-keping. Penjaga babi iblis melambaikan kapak besarnya dan berteriak. Su Yun berubah menjadi hijau setelah mendengar apa yang dia katakan dan mundur dengan cepat. Kristal surgawi masih belum pulih, dan tidak dapat digunakan. Berhadapan muka dengan begitu banyak iblis sama saja dengan berdiri di ambang kematian. Bawa bajingan ini padaku kalian semua untuk pergi ke wilayah untuk bertahan, jangan biarkan celah. Jika kita bahkan tidak bisa menahan beberapa yang berhasil melarikan diri, begitu orang-orang di luar menyerang, kita semua harus mati. Seketika, tetua iblis berdiri dan menepuk bahu yang ditebas oleh Su Yun dan melolong. Ya, komandan yang terhormat. Penggarap ki iblis tidak berani melanggar perintah orang tua dan karenanya, mereka berteriak dengan hormat, diikuti oleh langkah kaki yang berat, mereka berbaris menuju dinding di belakang Akademi Bintang Ungu. Menggunakan ki iblis mereka mempertahankan susunan iblis. Setelah susunan iblis terbentuk, celah itu disegel. Tidak ada yang bisa masuk atau meninggalkan Akademi Bintang Ungu. Setidaknya King Er dan keluarga Su telah pergi. Su Yun menghela nafas. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Tapi bagaimana bisa tetua iblis melepaskannya begitu mudah? Desir, sinar ki hitam datang, menyerang punggung Su Yun. Dia tersandung beberapa langkah, sebelum berguling ke lantai, memuntahkan seteguk darah. Kekuatannya sangat terkuras. Kekuatanmu sangat lemah, namun lu memiliki nyali untuk menantangku. Lu tidak tahu seperti apa rasanya kematian. Tunggu sampai gue memakan dagingmu, menghisap darahmu, dan menarik jiwamu, maka lu akan mengerti apa yang kuat. Dan lu akan melihat orang seperti apa yang seharusnya tidak pernah lu mainkan. Penatua iblis mengepalkan tubuhnya dan berjalan ke arahnya. Bintik-bintik cahaya merah berkedip di matanya yang berwarna matahari terbenam. Pembuluh darah mulai menonjol di sekitar matanya dan giginya lepas dan mulai berubah menjadi gigi setajam silet. Dia mengulurkan tangannya dan menembus jantung Su Yun, ingin menggali jeroannya untuk dimakan.
Orang tua ini pasti telah berevolusi dari iblis pemakan mayat tingkat terendah. Sekali lagi, Suyun tetap menunjukkan ekspresi tenang, dan melemparkan pedang Tausat Deep ke arah sesepuh iblis. Tapi saat pedang itu terbang keluar, bata, sebuah tangan yang keriput dengan ringan menjepit ujung pedang Tausat Deep, menghentikannya. Ki iblis meledak. Ki iblis dan ki roh ilahi murni telah menghilang ke udara tipis. Suyun menatap kosong. Sungguh seorang kultivator yang kuat, kekuatannya jauh lebih tinggi darimu. Suyun, keberanian apa yang lu miliki untuk menantang seorang kultivator yang begitu kuat? Penatua pedang yang cemas dengan cemas mengartikulasikan. Untuk menyelamatkan keluargaku, apa yang tidak berani gue lakukan? Jawab Suyun. Ya, tidak apa-apa, gue akan membantumu kali ini. Penatua pedang menghela nafas. Saat dia hendak menyerang untuk membasmi komandan iblis. Tidak dibutuhkan. Suyun mengungkapkan dengan cemas. Memutar pergelangan tangannya, Tausat Deep memancarkan True Divine Spirit Ki yang kuat. Tidak dapat bertahan tepat waktu, roh ilahi sejati Ki yang ganas meniupnya. Suyun merangkak secepat yang dia bisa, dan berlari sambil memegangi dadanya. 3 pukulan dari True Divine Spirit Ki Tausat Deep semakin kuat dengan setiap pukulan, maka itu bisa memaksa bajingan itu untuk mundur. Namun, ini hanya sementara. Setelah 3 pukulan digunakan, itu akan menjadi pedang biasa, apalagi yang harus lu hadapi untuk melawannya. Selama kita bisa bertahan, kita akan bertahan. King Er dan klan Su telah meninggalkan Akademi Bintang Ungu, orang-orang di luar dapat tiba dalam waktu dekat. Pada saat itu, pasukan iblis akan benar-benar dikalahkan, maka gue akan selamat. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menunda. Suyun terengah-engah dan berkata, bertahan hidup. Penatua pedang menggelengkan kepalanya. Apakah lu lupa bagaimana penampilanmu sekarang? Bukan manusia atau iblis, lu berbau ki iblis, bagaimana lu akan menjelaskannya kepada mereka? Bagaimana orang-orang yang menyerang dari luar percaya bahwa lu adalah manusia? Bagaimana mereka tidak membunuhmu? Gue pikir lebih baik lu memikirkan jalan keluar dari tempat ini. Suyun menarik napas dalam-dalam dan menyatakan, untuk menghapus arah pewarna darah bukanlah tugas yang sulit. Jadi senior tidak perlu khawatir tentang ini. Yang penting sekarang adalah, Bang. Suyun belum menyelesaikan kalimatnya, dia diserang dari belakang lagi. Dia jatuh ke depan dan menabrak beberapa pohon besar sebelum mendarat di tanah. Dia berteriak kesakitan sebelum berteriak, yang paling penting sekarang adalah, membasmi bajingan tua ini. Oke, penatua pedang itu mengangguk dan menjawab. Mati. Komandan iblis melompat tiba-tiba dan berubah menjadi kawanan awan hitam, menutupi Suyun. Segala sesuatu yang ditutupi awan hitam, baik itu batu, rumput, gunung palsu, atau bahkan tubuh, semuanya hancur berkeping-keping. Melihat awan hitam menyerbu, hati Suyun jatuh. Dia membalik, dan menghindari awan hitam, mendarat di area di mana semua pohon telah hancur menjadi potongan-potongan kecil. Dia berlari saat awan hitam mengejar di belakangnya. Hampir bajingan kecil, lu bisa segera mencapai alun-alun akademi setelah lu bergandengan tangan dengan mereka. Lu juga bisa bertahan lagi pula, lu menyelamatkan King Er, mereka tidak akan melihatmu sebagai penggarap ki iblis. Suyun mendekati alun-alun akademi, dan tetua pedang menyatakan dengan gembira. Dengan luka di tubuhnya, Suyun menoleransi rasa sakit tanpa mengeluarkan suara. Dia menelan darah yang ada di tenggorokannya dan bergerak maju. Orang tua itu tahu bahwa dia tidak bisa mengejar sehingga dia kembali ke bentuk aslinya dan mengejar. Ketika dia mendekati Suyun, dia mengepalkan tinjunya. Dengan niat membunuh. Tetapi seolah-olah Suyun memiliki mata yang tumbuh di belakang kepalanya, dia berbalik tepat pada saat tinju yang keriput, namun ganas itu melaju kencang dan menebas ke bawah. Pedang ketiga Tausat Deep. Sebuah suara bergema terdengar melalui sinar Tausat Deep Sword dibebaskan. Seperti kembang api, itu hanya indah untuk sepersekian detik. Semburan energi seberat ratusan ribu kilogram berbentuk ki muncul dari pedang, dan mendarat dengan kejam di telapak tangan sesepuh iblis. Ki diserap ke dalam kulit ini dan ke bagian lain dari tubuh dan menyerbu dengan keras. Tetua iblis tahu ada sesuatu yang aneh dengan pedang Suyun. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa setiap pedang lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia memperhatikannya dan menunggu pedang mendekat untuk berubah menjadi posisi pertahanan di mana ki iblisnya meledak dari tinju ini dan dengan sangat cepat, berbaris untuk membentuk garis pertahanan.
Tapi situasinya tetap sama. Bang! Penatua iblis itu menerima pukulan dan terbang kembali, menabrak pilar di sampingnya. Serangan ini sangat ganas. Demonic Ki-nya berubah menjadi kekacauan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Pada saat yang sama, pilar itu runtuh, menguburnya di bawah puing-puing. Su Yun sangat senang. Cepat, ayo pergi. Penatua pedang bersorak. Su Yun mengangguk, siapa yang waras akan ragu. Dia berbalik dan berlari untuk hidupnya. Mendekati alun-alun akademi, mereka melihat mayat iblis dalam jumlah tak terbatas, namun melihat sangat sedikit iblis. Iblis-iblis itu pasti dikirim ke alun-alun untuk membantu. Tidak yakin bagaimana situasi di alun-alun, tapi mudah-mudahan akan lebih baik di sisi nyonya kepala sekolah. Pikir Su Yun. Dalam ingatannya, krisis ini sangat besar untuk Akademi Bintang Ungu, tetapi tidak banyak yang tahu detail spesifiknya. Berpikir ada petinggi yang mencoba menutupi kebenaran dan akan sulit untuk menggali kebenaran. Enaran dan akan sulit untuk menggali, tetapi ada satu hal yang semua orang tahu. Akademi Bintang Ungu tidak akan menolak hanya dari ini. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, tidak peduli berapa banyak siswa atau perwakilan yang meninggal. Huala, pintu masuk berubah menjadi sungai darah. Su Yun menyeberanginya dan memasuki alun-alun. Saat dia melangkah ke alun-alun, angin kencang menerpa wajahnya. Tertegun, dia mendongak dan terkejut melihat apa yang berdiri di depannya. Setengah dari murid yang menghadiri konferensi telah kehilangan nyawa mereka di tangan iblis. Banyak tetua dan perwakilan mereka juga terluka parah. Dan karakter utama dari insiden ini adalah Mu Feng, yang khusus untuk penggarap Ki Iblis, ditinggalkan sendirian di dunia ini. Tidak ada yang selamat dari klanmu yang tersisa, karena mereka semua telah berjuang dan mengorbankan hidup mereka untuk Mu Feng. Pada saat itu, semua orang berkumpul karena mereka sudah dikelilingi oleh iblis. Ketika penyergapan terjadi, sebagian besar orang di akademi melarikan diri, atau dibunuh oleh iblis. Orang-orang di alun-alun tidak memiliki bala bantuan. Selain itu, Zhou Zibu menjadi mata-mata dan memanipulasi kekuatan akademi. Intinya, orang-orang di akademi terpaksa terpojok. Beberapa tetua bertahan dan masih bisa mendukung nyonya kepala sekolah karena mereka duduk tepat di depan. Dia ingin menggunakan jiwanya Ki untuk menyembuhkan lukanya, tetapi begitu dia bergerak, dia segera memuntahkan 3 suap darah terus-menerus. Dengan kulit pucat dan putih, tatapannya berubah kusam seolah-olah dia kehilangan Ki hidupnya dan hampir mati. Sisi Blood Soul Master memang lebih baik. Di tengah iblis, mereka terengah-engah seolah-olah mereka akan mati karena mati lemas. Nyonya kepala sekolah adalah seorang sarjana. Dia sangat berpengetahuan tentang Ki roh yang mendalam, dan memiliki kultivasi tingkat tinggi. Jelas Zhou Zibu telah merencanakan ini selama ini dalam kegelapan, namun dia bisa bertarung sampai sekarang. Brilian, dia brilian. Master Jiwa Darah menyatakan, meskipun kata-katanya dipenuhi dengan kekaguman, nadanya arogan. Tidak peduli seberapa kuat lu, bukankah lu mati di tanganku? Bangunan yang kuat dengan aura tebal dari Ki roh mendalam, dan roh yang kokoh akan dapat meningkatkan kekuatan kita. Iblis targetnya adalah Mu Feng, tetapi jika kami dapat menghancurkan kalian semua, dan menarik tubuh lu, maka iblis akan dapat menerobos dan menjadi lebih kuat dalam waktu dekat. Akan mudah bagi kita untuk menghancurkan semua cacing sekte darah iblis itu, yang juga merupakan salah satu alasan mengapa gue akan menyerangmu. Master Jiwa Darah tertawa sinis. Sekarang, siapa di antara kalian yang mau tunduk padaku? Gue berjanji, ketika gue menghisap daging dan jiwamu, gue akan membiarkanmu mati dengan tenang. Iblis yang sangat tercela, bagaimana dia masih bisa berdiri di sana dan menyiksa hati orang-orang? Nyonya kepala sekolah menopang tubuhnya dan berdiri. Dengan wajah tegas, jika lu ingin membunuh, lakukanlah. Jika tidak, keluarlah sekarang. Mengapa lu membuang-buang waktu lu di sini untuk mengatakan hal-hal yang tidak penting? Kami tidak akan pernah tunduk padamu. Ya, kami tidak akan pernah tunduk pada iblis tercela seperti lu yang terburuk menjadi yang terburuk. Pertempuran ini akan berakhir. Seorang tetua dari Akademi Bintang Ungu berdiri dan berteriak. Dengan matanya yang mengamuk, orang-orang yang mengenalnya sangat menyadari bahwa setengah dari murid-muridnya mati di tangan iblis. Melihat tekad ibu kepala sekolah, beberapa perwakilan lainnya juga berteriak. Jika lu ingin membunuh, maka datang langsung ke kami. Kenapa lu masih banyak bicara? Jangan bilang lu mulai takut pada kami ya. Ayo, paling buruk, kita semua akan mati. Apa yang harus ditakuti?
Bajingan. Bahkan ketika mereka kehabisan akal, mereka berteriak terus-menerus tanpa rasa takut. Mampu bertarung sampai saat terakhir, berapa banyak yang akan takut mati? Master Jiwa Darah mengerutkan kening, dia tidak pernah berpikir orang-orang ini tidak akan takut mati. Mengaum. Tepat pada saat itu, iblis di samping mengeluarkan raungan yang mengkhawatirkan. Master Jiwa Darah berbalik dengan rasa ingin tahu ke arah alun-alun dan melihat seorang pria berlumuran darah segar. Dia membawa pedang darah dan sarung merah darah saat dia berlari. Hah? Master Jiwa Darah tertawa, apakah lu tidak melarikan diri? Kenapa kau kembali lagi? Suyun terkejut tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melihat sekeliling untuk mencari jalan keluar. Jelas bahwa nyonya kepala sekolah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sekelompok iblis ini dipersiapkan dengan baik, dan selain itu, mereka memiliki Zhou Zibu yang bekerja sebagai mata-mata untuk membantu mereka. Serangan ini begitu tiba-tiba sehingga nyonya kepala sekolah dan orang-orangnya tidak siap, tetapi sepertinya melawannya masih mengakibatkan penghancuran beberapa praktisi iblis. Memindai sekitar, tidak ada jalan keluar. Komandan klan iblis sedang mengejar. Jika dia tidak segera membuat rencana, dia mungkin akan mati di sini. Dalam keadaan linglung, dia melihat sebuah gang tiba-tiba. Gang itu bisa mengarah ke arah air pewarna darah. Dia tidak peduli. Nyonya kepala sekolah mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yang lebih penting pada saat itu adalah menjaga keselamatan hidupnya. Saat dia hendak bergerak, dua iblis berlari keluar dari gang. Terkejut, Suyun mundur dengan cepat. Suyun tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Bagaimana mungkin Master Jiwa Darah tidak melihat ini? Aura orang ini tidak kuat, dan kultivasinya dianggap rendah, dia tidak akan bertahan lama. Orang-orang di luar seharusnya segera menyerang, tapi kita masih punya cukup waktu untuk menikmati pesta. Melambaikan kedua tangan seperti tongkat, Jiwa Darah tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Oke budakku, mari kita mulai berpesta sekarang." Dengan itu, aura berdarah di sekitar Blood Soul Master tumbuh dan matanya semakin dipenuhi dengan kejahatan. Dia memandang nyonya kepala sekolah dengan rakus sambil menjilat bibirnya yang kering. Di matanya, hanya ada rasa lapar. Bukan hanya dia, iblis di sekitarnya mulai ngiler dan menatap sekelompok orang dengan tidak sabar. Sebuah getaran turun ke tulang punggung Suyun. Dua iblis yang berlari keluar dari gang itu memelototinya dengan galak. "Bajingan, lu tidak punya tempat lain untuk pergi Suyun tidak menyerah. Penatua pedang di dalam hanya bisa menghela nafas. Kedua monster ini tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah komandan yang mengejar kita. Alun-alun dipenuhi dengan iblis penggarap ki iblis, dan susunan kabut merah belum mereda, tidak mungkin gue bisa melarikan diri." Mengencangkan tinjunya, Suyun dipenuhi dengan kebencian dan ketidakpuasan. Dia bahkan berpikir dia akan mendaratkan dirinya dalam keadaan seperti itu. Dia tidak harus mati. Dia belum menyelesaikan rencana yang dia mulai, dia tidak bisa mati di sini. Suyun menatap gang kecil dengan tekad seolah-olah hatinya dipenuhi es. Jika dia bergegas ke gang kecil, mungkin ada peluang untuk selamat. Nak, dalam situasi ini, lu hanya memiliki satu cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi lu harus menggunakan bantuannya. Penatua pedang tiba-tiba berkata. Mendengar itu, Suyun menjadi lebih tenang dan bertanya, metode apa itu? Mohon pencerahannya. Di belakangmu pedang Elder hanya mengatakan dua kata ini. Kembali, bingung, Suyun berbalik dan seolah memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi cerah. Senior, maksudmu, pedang kematian. Tuan Jiwa Darah memiliki kultivasi tingkat tinggi, tetapi ketika dia bertarung dengan nyonya kepala sekolah, dia menghabiskan sebagian besar energinya. Lu bisa menggunakan pedang kematian ini untuk memusnahkannya, tapi tidak mungkin mencabut pedang kematian. Apa maksud dari mengatakan ini semua? Suyun menggertakkan giginya. Jika lu tidak bisa menariknya, itu karena dia tidak puas denganmu karena itu tidak puas dengan lu. Lu dapat mencoba dan membujuknya, dan memintanya untuk membantu lu sementara. Pedang Elder bergumam. Meyakinkannya, apakah sesederhana itu? Itu semua tergantung pada tindakan seseorang. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Jika surga tidak dapat segera memindahkannya, apalagi yang ada dalam pikiranmu? Pedang Elder menghela nafas lagi. Meskipun gue masih memiliki beberapa kekuatan, tapi itu tidak akan cukup untuk melawan Master Jiwa Darah.
Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkanmu saat ini adalah pedang kematian dan itu hanya bergantung padamu. Su Yun terdiam setelah mendengar bagiannya. Segera, tekad sengit terpampang di wajahnya. Apa ide lain yang dia miliki saat itu? Tidak. Karena itu, hanya ada satu cara untuk dicoba. Dia meraih pedang kematian di belakang punggungnya dan berpegangan pada sarung pedang. Tetapi, pedang itu tidak bergerak 1 inci pun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menariknya keluar dari sarungnya. Dalam kemarahan, Su Yun mengecam. Aku tahu kekuatan gue lemah, tetapi gue membutuhkan bantuan lu sekarang, cepat. Keluar dari sarungnya dan bantu gue. Su Yun mengerahkan seluruh kekuatannya dan mencoba lagi setelah memohon tapi pedang kematian tetap diam di sarungnya. Persetan dengan ibumu, apakah lu akan keluar atau tidak? Su Yun tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Bajingan, jangan mengutuk, hati-hati, itu mungkin marah. Selain itu, tidak ada ibu untuk lu bercinta. Titik. Saat itu, sebuah terdengar. 2 monster yang muncul dari gang kecil itu bergegas mendekat, menepukkan keempat cakarnya ke otaknya. Su Yun melakukan flip dan menangkis serangan itu. Saat dia bangkit, dia meletakkan Tausat Deep Sword kembali ke sarung pedang dan menggenggamnya pada batang pedang dan menariknya dengan sekuat tenaga. Lebih baik kau keluar. Su Yun menarik dengan kekuatannya, tetapi pedang kematian tidak mau bergerak. Desir, cakar iblis menyerang sekali lagi. Warna di wajah Su Yun mengering, tetapi dia masih berhasil menghindari serangan itu. Bang! Cakar raksasa itu jatuh ke lantai dan dalam sepersekian detik, tanah meledak. Ki iblis melonjak, memercik ke segala arah. Dengan cepat, Su Yun mengeluarkan Tausat Deep dan mengiris salah satu iblis. Tetapi ketika pedang itu menembus, itu hanya menyebabkan luka dangkal di atasnya. Serangan 3 pedang telah digunakan dan pedang itu sendiri tidak memiliki energi lagi. Itu setara dengan pedang biasa, tanpa kekuatan sama sekali. Mata disadap, Su Yun bangkit dan berlari. Bajingan kecil. Sebuah geraman terdengar di seluruh alun-alun. Su Yun mengangkat pandangannya untuk melihat dan melihat iblis yang diiris oleh Tausat Deep mengejarnya lagi. Wajahnya bengkok dan matanya berkobar-kobar. Dapat dilihat bahwa dia tidak sabar untuk menggerogoti tulang Su Yun, mengunyah dagingnya, dan mengulitinya. Komandan klan iblis. Hati Su Yun bergetar. Jika pedang kematian masih tidak membantu, sudah pasti dia akan kehilangan nyawanya. Su Yun mengatupkan giginya dan hatinya tenggelam. Adegan mengerikan tergambar di kepalanya. Hujan di malam hari sangat deras, dan kuburan yang berada di puncak gunung tampak begitu sepi. Itu adalah mata yang putus asa dan putus asa. Itu adalah wajah yang mengungkapkan kelelahan karena berharap. Jika gue mati, tidak ada yang akan berubah, semuanya akan kembali seperti semula. Tuhan telah memberi gue satu kesempatan. Apakah gue menyia-nyiakannya seperti ini? Pedang kematian. Dia berteriak dengan suaranya yang serak. Apakah keberadaanmu hanya untuk pembantaian? Kata-kata itu jatuh seolah-olah batu-batu itu bergesekan satu sama lain, menyebabkan gesekan yang menusuk telinga orang lain, tetapi setiap kata menarik dawai hati seseorang. Keberadaan pedang bukan hanya untuk pembantaian, tetapi untuk perlindungan. Tujuan sebenarnya dari keberadaannya jelas bukan untuk diciptakan sebagai alat kematian. Aku, Su Yun, telah membuat beberapa kesalahan, dan kehilangan orang yang dicintai. Ketika gue bangun, gue menyesali semuanya. Gue dapat mengubah diri gue menjadi iblis untuk melindungi orang-orang yang telah hilang. Gue dapat melakukan apa saja untuk hal-hal yang gue pedulikan. Gue juga dapat meninggalkan keadaan gue, meninggalkan jiwa gue, dan menggunakan metode paling kotor untuk menangani situasi ini. Mungkin gue orang yang hina, mungkin yang gue lakukan tidak mulia. Tapi gue tidak peduli karena gue memiliki hati nurani yang bersih dalam semua hal yang telah gue lakukan. Selama orang-orang yang gue sayangi hidup dengan baik, adalah satu-satunya hal yang gue inginkan. Bagaimana denganmu? Apakah lu hanya mengakui yang kuat? Apakah lu hanya peduli tentang keberadaan kekuatan? Apakah menurut lu satu-satunya orang yang dapat menyadari potensi lu adalah mereka yang memiliki kekuatan terbesar? Apakah menurutmu yang lemah tidak cukup baik untukmu? Jika itu masalahnya, maka lu salah besar. Aku, Su Yun, akan mengakui bahwa gue lemah. Gue hanya memiliki alam perantara roh tahap keempat, tapi jadi apa? Akankah gue selalu berada di alam perantara roh tahap keempat? Akankah gue selalu menjadi yang lemah? Tidak.
Mungkin di detik berikutnya, gue bisa menjadi orang yang kuat. Sekarang, gue butuh bantuanmu, bukan empatimu. Ini bukan permintaan, tapi perintah. Apakah lu akan menghunus atau tidak? Dan jika lu membantu atau tidak, gue akan menyerang. Meskipun gue tidak punya jalan keluar, gue tidak takut pertempuran, bahkan jika lawannya 100 kali lebih kuat dari gue. Aku tidak takut. Dan lu, apakah lu takut? Suyun bergumam, tapi kali ini dia tidak menarik pedangnya. Dia menatap komandan klan iblis dan dua monster lainnya yang berlari ke arahnya. Dia menyimpan semua ki roh ilahi sejatinya, dan memegangnya di tangannya. Dia telah memutuskan, tidak ada pikiran kedua. Bahkan jika dia tidak bersenjata, dia akan bertarung dengan seluruh hidupnya. Karena, dia tidak mau mati. Jiwanya tidak mau menyerah. Kong Qiang, TN, suara yang dalam dan berdering keluar. Pada saat itu, sinar cahaya hitam bersinar dari sarung pedang hitam. Pedang hitam panjang terbang keluar dan berputar di udara, dan menancap dengan mantap ke tanah, tepat di depan Suyun. Ci, suara melengking terdengar di keempat arah. Pedang kematian, kekuatan 100 pedang, mati. Sebuah kata jahat muncul di pedang hitam dengan warna merah darah. Pedang itu bergetar sementara semua orang berdiri kaget. Seperti lautan badai, niatnya untuk membunuh melanda keempat arah. Suhu di alun-alun berubah turun drastis. Bahkan nyonya kepala sekolah yang bersiap untuk menyerang Tuan Jiwa Darah berhenti untuk melihat. Ini, senjata apa ini? Komandan klan iblis bergetar tak terkendali. Dengan mata seperti matahari terbenam yang dipenuhi dengan kejutan, dia melihat ke arah pedang. Kedua iblis itu juga berhenti di jalurnya, seolah ragu-ragu. Memang kekuatan mereka tidak dianggap kuat, tetapi mereka cukup pintar untuk mengetahui bahwa pedang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi, keraguan mereka tidak menghentikan Suyun. Pada saat ini, pedang dan orang itu tidak takut sama sekali. Kaca. Dia bergegas menuju dua iblis dan mengangkat pedang hitam. Kata merah darah bunuh yang tertulis di pedang hitam itu tidak menyenangkan dan luar biasa pada saat yang sama. Pedang bersiul seperti bagaimana gelombang bertabrakan satu sama lain. Betapa cerobohnya, apakah lu pikir memiliki senjata yang cukup bagus berarti lu bisa melawan kami? Alam kultivasi kami sangat berbeda. Lu tidak akan pernah bisa mengisi celah di antara kami ini. Komandan meraung. Detik berikutnya, Suyun berlari menyeberang. Tanpa sadar, kecepatannya tampak meningkat 1 kali lipat dan seperti tornado, dia mendekati monster dan menusuk Death Sword melaluinya. Dan, iblis itu tidak pada waktunya untuk menghindar dan ditikam. Hanya saja, suara aneh muncul. Orang-orang memperbaiki pandangan mereka dan melihat. Pedang kematian tidak menembus kulit tebal iblis itu. Banyak yang melihatnya dan terkejut. Pedang itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Mungkinkah itu hanya reputasi tetapi tidak memiliki substansi? Komandan tertawa, hahaha. Sekarang kita tahu pedang ini tidak berguna, ini tidak mengesankan, hahaha. Tawanya yang tajam terdengar di mana-mana. Tapi, pedang kematian jelas gelisah. Sekaligus, Death Sword memancarkan Death Ki dalam jumlah besar, jenis yang bisa membuat semua bunga dan tanaman layu sekaligus, dan menyebabkan Bluestone tumbuh terlalu besar. Itu menjangkau ke arah monster itu seolah-olah dia memiliki banyak tangan. Segera, iblis itu mengerut dengan kecepatan tinggi. Dagingnya mengering, dan rongganya berlubang. Kulitnya menjadi kering dan dalam beberapa napas, dia berubah menjadi mayat yang keriput. Adegan abnormal ini tidak kalah dengan pedang merah mantra 1000 rubah yang memiliki kemampuan untuk memakan energi mayat. Komandan menghentikan tawanya dan terpana dengan fenomena aneh ini. Iblis kejahatan ini adalah pedang iblis dan kejahatan itu benar-benar dapat memberi makan energi musuh dan mengubahnya menjadi keuntungannya sendiri. Ini adalah pedang iblis dan kejahatan. Penatua pedang berteriak, bagaimana para leluhur bisa menyimpan pedang seperti itu? Mustahil, nenek moyang tidak akan melakukan hal seperti itu. Suyun tidak mengerti mengapa penatua pedang begitu gelisah, tetapi saat ini, dia merasa santai. Ketika Death Sword memancarkan Death Ki, seolah-olah itu menghabiskan sebagian besar dari pure Divine Spirit Ki-nya. Faktanya, itu memakan darah dan daging musuh, jadi, pure Divine Spirit Ki dipenuhi dan dilembabkan. Semua orang akan tergila-gila dengan perasaan seperti itu. Rambut komandan berdiri saat dia melihat pedang yang begitu aneh. Suyun sama sekali tidak sopan.
Dia segera membalikkan tubuhnya dan menyerang iblis lainnya. Ini terlalu jahat, itu benar-benar memanfaatkan ki roh ilahi murni pemegang pedang untuk mengubahnya menjadi ki kematian. Itu akan memakan kehidupan musuh dan mengubahnya menjadi ki roh ilahi murni pemegang pedang. Memanfaatkan metode ini, tidak akan ada kemungkinan kematian pemegang pedang akan memiliki ki roh ilahi murni yang tidak terbatas. Tetapi dalam jangka panjang, tubuh Su Yun tidak akan mampu menangani energi jahat dan hancur. Meskipun Death Sword dikenal karena sifatnya yang jahat, tapi tidak ada yang mengira itu begitu jahat. Bahkan jika gue tidak bisa menerimanya, gue harus menanggungnya. Ini adalah satu-satunya kesempatanku, dan juga satu-satunya saat dia akan mempercayaiku. Biarkan gue menjadi liar kali ini untuk membunuh tanpa henti. Su Yun bergumam dan ditki lainnya dilepaskan, menarik kehidupan dari tubuh iblis, dan maju menuju komandan. Kehidupan diambil dari dan diubah menjadi ki roh ilahi murni untuk mengisi tubuh Su Yun. Apa yang pernah dirasakan Su Yun sebelumnya? Semua rasa sakit, kelelahan, dan ketidakberdayaannya tersapu saat tubuhnya yang keriput dipenuhi dengan kekuatan yang begitu kuat. Seolah-olah keinginan Su Yun untuk bertarung tersulut. Pedang kematian bergetar kuat dan dengan maksud untuk menakut-nakuti orang lain, pedang itu menusuk ke arah komandan. Tetapi, komandan itu berdiri diam dan menatap pedang hitam yang masuk. Tiba-tiba, komandan mengangkat kakinya. Di telapak kakinya ada 5 paku tulang dan ini adalah kuku jari kaki komandan. Mereka dikelilingi oleh ki iblis, dan menyerang perut Su Yun. Sangat kejam. Su Yun mengendurkan cengkeramannya pada Death Sword dan mundur untuk menghindari serangan ini. Komandan itu meleset, tetapi di antara jari-jarinya, dia masih menggenggam pedang hitam itu. Dia kemudian tertawa lagi, semut yang begitu bodoh, apakah gue sangat menakutimu sehingga lu meninggalkan pedangmu? Hahaha, seperti sampah. Sampah? Su Yun bergumam, dan menatap Death Sword. Sebuah suara nyaring terdengar. Segera, pedang kematian memancarkan sinar cahaya hitam, diikuti oleh ki hitam tebal yang memenuhi sarung pedang seperti naga. Sangat cepat, itu melingkar di sekitar pedang. Wong, pedang itu mengeluarkan teriakan yang terdengar sangat keras seolah-olah kapal diluncurkan di langit dan senjata yang luar biasa dipicu. Penindasan, kekerasan, dan keinginan untuk mendatangkan malapetaka semuanya tidak dapat dijinakkan. Itu mengalir ke segala arah. Tertegun, komandan melihat sekeliling. Dengan mata hijau yang mencurigakan, dia melihat sarung pedang di belakang punggung Su Yun. Suara meresahkan ini sepertinya berasal dari sarung pedang. Juga, tangisan dari pedang semakin keras. Kekuatan itu mencengangkan. Seolah-olah jiwa darah telah merasakan sesuatu. Dia berteriak, "Hou Yue, cepat pergi." Apa? Komandan bertanya. Desir-desir-desir-desir. Dengan kecepatan cahaya, sarung pedang terbuka dan melepaskan pedang surga warna-warni untuk mendatangkan malapetaka. Mereka semua bergegas menuju komandan. Pedang warna kuno berwarna dan berwarna cerah. Seberat gunung, pedang hati batu. Niat pedang yang tak terbatas, pedang yang tidak ada habisnya. Pedang roh surgawi yang agung. Pedang daun jiwa yang tenang dan tenang. Dan pedang tak terlihat yang tidak berwujud. Pedang ini terbang dengan niatnya masing-masing, menelan seluruh tempat seperti badai. Pedang seperti naga, dan dengan 100 pedang, itu tidak ada habisnya. Pada saat ini, tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan seperti itu. Segera hanya ada satu hal dalam visi komandan. Pedang. Desir-desir-desir-desir. Mereka bergegas ke arahnya seperti naga surgawi. Dalam sepersekian detik, mereka menembus tubuh komandan. Berputar di udara, pedang itu menusuk lagi dan lagi dengan cara yang gila. Tubuh komandan dicincang hidup-hidup, genangan darah segar dan daging cincang. Bahkan tulangnya dipotong-potong. Dan semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Nyonya kepala sekolah terkejut. Mu Feng tercengang. Bahkan master jiwa darah yang tidak dapat dijinakkan pun tercengang. Tidak ada yang pernah melihat teknik pedang yang aneh seperti itu. Dalam hal teknik, pedang ini dengan sendirinya pasti lebih unggul dari teknik apapun dari sekte pedang abadi. Itu memiliki kekejaman yang ekstrim. Dengan 100 pedang yang tidak ada habisnya, itu menghubungkan langit dan bumi seperti 100 kilat. Terengah-engah, Su Yun memegang erat-erat Death Sword di tangan kanannya, dengan ujung pedang menopang di tanah, seolah-olah dia telah kehilangan semua energinya dan berkeringat deras.
100 pedang berteriak dengan penuh semangat di atas kepalanya, dan setiap pedang berlumuran darah segar. Mereka semua kejam dan kejam, tidak satu pun dari mereka yang tenang. Setiap pedang memiliki kata kematian. Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh Deathsword saat menaklukkan mereka. Pedang yang sangat ganas. Master Jiwa Darah tercengang. Dia memandang Su Yun dan di bawah jubahnya, matanya dipenuhi dengan keserakahan dan keinginan. Sungguh sia-sia orang sepertimu, dengan kekuatan serendah itu menggunakan pedang hebat ini, kenapa lu tidak membiarkan gue mengambilnya saja? Dengan itu, Master Jiwa Darah bergegas menuju Su Yun. Nyonya kepala sekolah telah kehilangan keinginannya untuk bertarung, dan telah menyerahkan nasibnya kepada siapapun yang ingin membunuh, tetapi berbeda untuk Su Yun. Selain itu, pedang aneh ini sebenarnya membuat Su Yun lebih kuat dari beberapa master pedang lainnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pedang ini luar biasa. Setiap orang pasti ingin memiliki pedang ini, terutama para iblis. Su Yun mengerang dan memegangi tubuh yang lelah ini. Dia menerkam Blood Soul Master. Mencari kematian. Tanpa menghindari atau mundur, Su Yun menerobos ke depan. Master Jiwa Darah mengamuk dan dengan kedua tinjunya, dia mendorong seikat kabut darah ke Su Yun. 100 pedang terbang sekali lagi, mengatur diri mereka sendiri tepat di depan Su Yun, membentuk garis pertahanan. Mendering, kabut darah menyebar saat menyentuh pedang. Su Yun merasakan energi yang kuat dan tebal di tubuhnya, dan darahnya mendidih karena pembuluh darahnya akan meledak menuju kabut darah. Di bagian belakang tenggorokannya, dia merasa akan memuntahkan darah. Menahan dirinya, dia menatap Master Jiwa Darah dengan mata merahnya. Di udara, Deathsword menyerang. Perisai iblis darah. Blood Soul Master berteriak, dan menggunakan tangannya untuk menahannya. Dentang. Tangannya memuntahkan darah segar, dan segera, ada perisai darah yang terbentuk di otaknya setebal 3 inci, membeku seperti es. Dang dang dang. 100 pedang menabraknya, membentuk sejumlah besar riak semangat Ki. Dinding darah bergetar, tetapi hampir tidak bisa ditembus. Su Yun melotot dan mengencangkan cengkeramannya pada Deathsword. Sekali lagi, dia mengarahkan 100 pedang surga di udara, membaginya menjadi 2 kelompok, dan menyerang Jiwa Darah dari kedua sisi. Jiwa Darah menyeringai, kamu pikir gue kehabisan akal setelah bertarung dengan nyonya kepala sekolah? Tebakanmu benar, tapi kekuatanmu sendiri terlalu lemah. Pedang itu hebat, tapi orang yang memegang pedang gue tidak takut padamu. Dia melambaikan kedua tangannya dan tiba-tiba, perisai darah pecah menjadi 2 bagian, dan terbang ke sisi kiri dan kanannya. Klak 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 klak. 100 pedang sekali lagi diblokir. Su Yun berubah serius dan wajahnya menegang. Master Jiwa Darah ini benar-benar pertandingan yang sulit. Langkah selanjutnya adalah milikku. Dengan raungan, Jiwa Darah membuka gerakannya dan memuntahkan resimen pilar darah. Astaga! Pilar darah terbang keluar dari mulut dan menyebar, berubah menjadi jiwa merah darah yang tak terhitung banyaknya. Jiwa-jiwa menjerit kesakitan saat mereka mengepung Su Yun. Bab 90, Esensi Roh Mendalam dibuka. Su Yun tampak terkejut. Ekspresi keheranan terpampang di wajahnya, tetapi dengan cepat, keterkejutan itu menghilang saat ekspresi kemantapan dengan cepat menggantikannya. Penonton diam-diam tercengang, mengapa dia tidak takut apapun. Dia mengangkat pedang hitamnya, membidik salah satu dari ratusan ribu jiwa merah darah dan menyerang. Tidak menahan apapun, roh ilahi murni Ki menyerang seperti bintang jatuh. Jiwa merah darah yang berada di dekat Su Yun mulai menggigitnya, merobek daging di bahu dan kakinya. Tapi dia tidak mengubah langkahnya, dia menanggung gigitan jiwa dan maju. Ujung pedang itu mendekat dan mendekat. Jiwa merah darah yang telah dikunci terkena pedang, menembusnya sepenuhnya. Roh ilahi murni Ki meledak di dalam dan merobeknya menjadi jutaan keping. Saat jiwa merah darah terkoyak, jiwa merah darah di sekitarnya juga meledak menjadi kabut merah, menghilang ke udara tipis. Apa? Jiwa darah terkejut, apakah semudah itu mematahkan teknikku? Bagaimana itu mungkin? Teknik 100.000 iblis darah. Lu adalah bagian dari Blood Demon Heaven Dao. Masih memegang erat pedang kematian, Su Yun memelototi jiwa darah dan berkata, kamu siapa? Bagaimana lu tahu tentang teknik 100.000 darah iblis? Jiwa darah bergetar ketika dia bertanya, kamu jelas-jelas iblis, mengapa lu ingin membantu manusia? Lu iblis. Lu tahu segalanya tentang klan iblis di ujung jari lu.
Mengapa lu membantu orang-orang ini? Mengapa? Lu iblis. Aku bukan iblis. Su Yun bergumam. Namun nyatanya, jiwanya sudah terinfeksi oleh iblis Qi dan tidak akan pernah dimurnikan. Teknik 100.000 iblis darah adalah teknik tertinggi di Dao Surga Iblis Darah. Su Yun yang memasuki Sekte Iblis pernah menjalankan misi untuk melindungi seorang pembudidaya Dao Surga Iblis Darah yang kuat. Dia telah menggunakan 3 jiwa iblis bawahannya sebagai ganti teknik ini. Kultivator kemudian menyedot ketiga jiwa ini dan dieksekusi dengan nyaman oleh iblis. Meskipun dia tahu teknik iblis 100.000 darah, Su Yun tidak memiliki ki iblis yang cukup, dan tidak dapat mengolahnya. Mengetahui cara-caranya tetapi tidak diperbolehkan menggunakannya, sungguh disayangkan. Ketika jiwa darah menggunakan keterampilan ini, Su Yun dengan santai menghilangkan mantranya karena dia tahu mantra itu luar dalam. Tercela, gue tidak peduli apakah lu manusia atau iblis, karena lu telah memilih pihakmu untuk melawan Blood Demon Heaven Dao, maka lu akan mati. Jiwa darah marah, tubuhnya memancarkan ki darah, dan berlari ke arah Su Yun. Su Yun tetap tenang, bahkan ketika pedang terbang mendarat di dekat kakinya, dia dengan santai mundur dan menghindarinya. Pada saat yang sama, 2 pedang terbang di sisinya terbang menuju jiwa darah. Masing-masing dari 100 pedang mulai terbang, menarik langit dan tanah. Ini membuat orang-orang melihat ke atas dengan kagum dan itu adalah perasaan yang tak terlupakan. Su Yun menggerakkan pedang terbang bola-balik melintasi alun-alun di udara. Kemudian, pedang terbang terpisah dan menyerang dengan gila-gilaan pada jiwa darah. Sinar cahaya cemerlang melesat di langit. Jiwa darah kemudian mengubah dirinya menjadi beberapa bagian dalam sepersekian detik, menyebar ke segala arah untuk menahan serangan pedang darah ini. Suara itu tidak pernah berakhir saat pedang terbang terus-menerus bertabrakan dengan perisai darah. Pedang terbang itu cepat, tetapi kerangka perisai darah dapat memblokir lebih cepat, dan bahkan dengan 100 pedang terbang. Mereka tidak dapat memotong jiwa darah, bahkan setengah inci. Hahaha, kemampuanmu hanya sebesar ini. Melihat Su Yun tidak berdaya, jiwa darah tertawa terbahak-bahak, senang dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, jubah di belakangnya terbang dengan sendirinya, seberkas cahaya darah terbang keluar, menembak ke arah langit. Mata darah muncul di langit dan menatap langsung ke arah Su Yun. Dalam sekejap mata, mata darah menembakkan sinar cahaya darah dengan ki mematikan yang mendalam ke arah Su Yun. Su Yun melarikan diri dengan cepat. Sinar darah malah mendarat di tanah dan meledak, menciptakan lubang-lubang hitam. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kicauan, kicauan, kicauan. Mata darah menyerang dengan ganas, dengan kecepatan yang meningkat, seluruh alun-alun tersebar dan hancur, banyak penggarap ki iblis dan siswa terpengaruh. Kalau terus begini, kita pasti tidak bisa bertahan. Bajingan muda, izinkan gue membantu lu. Tetua pedang berteriak. Tidak, senior, lu adalah jiwa. Lu telah menggunakan kekuatan jiwa lu beberapa kali dan jiwa lu hanya akan semakin tipis biarkan gue yang menangani orang ini. Tolong jangan ikut campur. Su Yun berkata dengan cepat. Dengan matanya yang sedingin es, dia melihat ke arah penggarap ki iblis dan menyerbu ke arah mereka. Desir, pesona jahat dari Death Sword mengikuti gerakan lengan dan menembus tubuh ki kultivator iblis. Ki kematian dilepaskan dan segera, kehidupan penggarap ki iblis ditarik dan diubah menjadi ki roh ilahi murni untuk menyehatkan tubuh keriput Su Yun. Penggarap ki iblis kemudian meninggal. Su Yun bergerak lagi, dan menyerang penggarap ki iblis lainnya. Kemudian, penggarap ki iblis ketiga. Penggarap ki iblis keempat. Penggarap ki iblis diubah menjadi mayat kering satu persatu, dan roh ilahi murni ki yang besar melengkapi tubuh Su Yun. Jiwa darah mengerutkan kening saat dia mempelajari situasinya. Jalinan jari-jarinya, dia mengendalikan mata darah di langit dan menimbulkan serangan yang lebih kuat pada Su Yun. Su Yun tampaknya telah menyerap ki roh ilahi murni yang cukup. Dia menangkis pedang terbang dan mengarahkan 100 pedang lagi menuju jiwa darah. Lo masih tidak mau menyerah. Jiwa darah berteriak dengan suara rendah. Setiap orang di sini mundur. Jangan biarkan orang ini menyerap ki roh mendalam lagi. Gue ingin melihat berapa banyak ki yang dia miliki sebelum gue membunuhnya. Ya, Tuan. Para pembudidaya iblis dan iblis semuanya mundur satu demi satu, menghilang di dalam kabut darah, tidak membiarkan Su Yun membunuh lagi, untuk menyerap energi kehidupan mereka dan berubah menjadi ki roh yang mendalam. Tetapi pada saat itu Su Yun tidak lagi perlu mengubah ki,
dengan ratusan pedang terhunus di langit, mendekat untuk membunuh jiwa darah. Tapi selama gerakannya, perisai darahnya juga sama cepatnya dalam bergerak. Sebagai yang kedua dalam komando Blood Demon Heaven Dao, keterampilan jiwa darah tidak aneh, harta di tubuhnya dianggap masam dan tidak normal. Bahkan jika dia telah bertarung dengan nyonya kepala sekolah, dan harus berhadapan dengan pedang maut dan Suyun, dia masih tidak menyerah. Tanpa kecelakaan yang terjadi, semua 100 pedang diblokir seperti pertarungan sebelumnya. Pingling panglang, suaranya tak henti-hentinya. Suyun menarik napas dan menginjak pedang terbangnya di bawah kakinya dan terbang. Hahaha, oke, karena lu sangat ingin mati, maka gue tidak akan bermain denganmu lagi. Mati kalau begitu. Master Jiwa Darah mengamuk dan mengangkat kedua telapak tangannya untuk menghasut kabut darah. Sangat cepat, kabut darah berubah menjadi mulut sebesar hiu putih besar dan menelan Suyun. Tapi pada saat itu juga, perubahan lain terjadi. Melihat Suyun melompat tiba-tiba, melompat dari pedang terbangnya, pada saat yang sama melemparkan pedang mati di tangannya, ditujukan ke Jiwa Darah. Jiwa Darah sedikit terkejut, melihat bahwa gerakan tangan Suyun dengan cepat berubah. Satu demi satu gerakan tangan misterius yang berbeda terbentuk dengan tangannya, dan dalam sekejap, semua roh mendalam Ki yang diserap menyembur keluar dari tubuh Suyun seperti air mancur, merembes keluar dari kulitnya. Semua dilepaskan. Esensi roh terbuka, saluran Ki dibuka. Bajingan muda, apa yang lu lakukan? Penatua Pedang memanggil, untuk mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan. Suyun menggertakkan giginya dan bergumam, jika ini terus berlanjut, gue pasti akan mati. Gue hanya bisa mempertaruhkan semua dalam satu lemparan ini sekarang. Untuk mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan. Tetua Pedang terkejut dan berteriak dengan cepat. Tapi lu membuka spirit, essence dan saluran Ki. Lu akan menempatkan semua orang di sini dalam bahaya. Lu juga akan terluka parah. Sebelumnya, lu menggunakan arai pewarna darah untuk meningkatkan kekuatan sejati lu, untuk meningkatkan Ki iblis di sekitar tubuh lu. Semua orang memperlakukan lu sebagai iblis, dan iblis melihat lu sebagai miliknya. Jika lu membuka spirit essence dan saluran Ki, lu akan menggunakan semua pure divine spirit Ki lu, dan tidak akan ada yang tersisa di tubuh lu. Lu tidak akan dapat membuat Ki roh ilahi murni dalam sehari. Pada saat seperti itu, lu tidak akan pernah keluar dari Elemental Fire City. Orang-orang ini tidak akan pernah melepaskanmu. Jika gue tidak melakukan ini, gue akan mati di tangan Master Jiwa Darah cepat atau lambat. Dari titik ini, bukankah akhir ceritanya sama saja? Kulit Suyun semakin pucat, suara yang keluar dari mulutnya semakin melemah. Hanya untuk melihat sarung pedang warna merah darah tiba-tiba bergetar terbuka, selain rambut yang diwarnai darah, mengambang tanpa angin, semua ini disebabkan oleh roh mendalam yang dilepaskan dari tubuh. Mereka dengan cepat berubah menjadi Ki roh ilahi murni, dan bergegas menuju 100 pedang jiwa darah, membentuk rantai yang saling berhubungan. Jiwa darah sedikit terkejut, merasa ada sesuatu yang salah. Itu hanya dalam sekejap. Semua pedang yang terbang menuju jiwa darah tiba-tiba meledakkan bayangan pedang, mengakibatkan semua pedang tampak terbelah menjadi dua. Satu pedang bayangan, satu pedang asli. Teknik pedang pemisah surga. Itu total 200 pedang ilahi. Berapa banyak pure Divine Spirit Ki yang digunakan sejak mereka menggunakan 200 Divine Sword? Dalam sepersekian detik, Suyun tidak memiliki Ki yang tersisa. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan seteguk darah segar. Dia sudah kehilangan semua energinya. Pada saat yang sama, semua 200 pedang mistis, ketika pedang asli bertabrakan dengan perisai darah, pedang bayangan mengikuti dan benar-benar menghancurkan perisai darah menuju jiwa darah. Apa? Master Jiwa Darah melebarkan matanya dan buru-buru membela. Tapi sudah terlambat, perubahannya terlalu mendadak. Pedang terbelah untuk mengelilinginya untuk serangan. Perubahan mendadak ini membuatnya tak berdaya. Puci. Pedang Ki berlipat ganda, Master Jiwa Darah gemetar panik saat kulit dan dagingnya tertusuk dalam sekejap. Tapi, jubahnya akhirnya menunjukkan kegunaannya. Pedang Ki hanya bisa mengiris dangkal dan tidak dalam. Itu tidak cukup untuk melukai jeroan. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku dengan itu. Jiwa Darah mengatupkan giginya dan menatap Suyun yang tidak bergerak. Dengan wajah memelintir dia berteriak. Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, pedang hitam tiba-tiba menembus dadanya. Puci.
Demikian pula, dengan jubah yang bertindak sebagai garis pertahanannya, pedang itu tidak berhasil menembus dalam-dalam. Tapi, ki kematian terpancar kuat dari pedang seolah-olah seperti mulut hantu, itu menelan Master Jiwa Darah. Wajah Master Jiwa Darah itu pucat pasi dengan tidak sedikit darah lagi, karena seluruh dirinya terjebak dalam keheranan. Ci, hu, ci, cu. Ki kematian di dalam Master Jiwa Darah diganggu. Darah dan otot-ototnya mulai berhenti berkembang dan tulang-tulangnya mulai bergetar seolah-olah waktu berlalu dengan sangat cepat, nyawanya juga menghilang dengan cepat. Master Jiwa Darah buru-buru menolak ki kematian ini dengan menghasut ki iblis dalam dirinya. Tapi saat dia menghasut ki iblis yang menahan perisai darah diambil. Perisai darah menghilang dan 100 pedang menusuk tepat ke arahnya. Puci. 100 pedang menembus Master Jiwa Darah, menjadi sarang lebah. Saat sosok di pedang itu menggigil, dengan kedua mata tertusuk oleh pedang. Setiap inci tubuh memiliki pedang di dalamnya, menyerupai landak, terlihat sangat menyeramkan, membuat orang yang melihat pemandangan itu gemetar ketakutan. Pedang kematian mengambil kesempatan untuk menarik sejumlah besar kehidupan. Dalam hitungan detik, kehidupan di Master Jiwa Darah benar-benar ditarik keluar dan kinya menghilang dengan cepat. Dia langsung mati. Pudong. Tubuh Master Jiwa Darah berserakan dan hancur saat tubuhnya jatuh ke lantai, membuat suara yang menyedihkan. Alun-alun menjadi sunyi. Nyonya kepala sekolah, Mu Feng, Mu Kong dan yang lainnya menatap tanpa berkata-kata.